bahwa Allah itu selalu ada bagi hambanya yang selalu mengingatnya. Aku merinding, sungguh merinding, sampai-sampai kisah ini menjadi ceritaku kepada kawan-kawan dan orang-orang di masjid tempat aku melaksanakan ibadah. Subhanallah. Sampaikan kepada dirimu. Banjir air mata. Masihkah kalian ragu dengan kisah Bilar ini? Aku masih punya hati, begitu juga dengan kalian. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-17, karangan Umar bin Khattab. Beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Kisah ini masih panjang dan berliku. Aku takut engkau tak sekuat itu. Namun kalau cinta, katakanlah. Jangan hanya diam dan membisu. Dan jangan berkata cinta kalau sebenarnya kau tak berasa. Itu hanya akan membuat aku ragu. Biarkan semua itu mengalir dalam jembatan waktu yang terus melaju. Jika tak kuat, bilanglah. Dan jika tak sanggup, maka mengalahlah. Walaupun engkau berusaha sekuat itu untuk berubah, tapi ingatlah bahwa akan selalu ada rintangan dalam setiap langkah yang selalu memburumu. Siang atau malam, pagi atau sore, percayalah, masa lalu itu tak semudah membalikkan telapak tanganmu untuk lupa dan melupakan semua itu. Aku yakin kau tak sesetia itu. Kau hanya ikut-ikutan. Orang tertawa, kau ikut tertawa. Orang menangis, kau juga berurai air mata. Sadarlah, jangan seperti itu. Jadilah dirimu sendiri. Sekarang pejamkan matamu. Dengarkan kata demi kata, syair demi syair, nada demi nada. Katakan bahwa kau membaca ini karena kau sayang kepadaku. Kalau tidak, maka tinggalkanlah aku. Biarkan ku sendiri menepi tanpa dirimu. Aku tetap utuh kepadamu. Tulisan indah ini aku dapat dari kakak yang ketika dia berpisah dengan Bilar 6 tahun yang lalu. Bilar lupa memindahkan sebuah buku yang berada dalam tas kakak. Buku itu berisi tulisan-tulisan indah tentang perjalanan hidup Bilar di Jakarta. Makanya aku bisa menceritakan detail kisah Bilar ini dan mungkin Bilar masih mengingatnya. Dan melalui novel ini aku hanya ingin sampaikan pesan kakak kepada Bilar. Dia sangat ingin bertemu Bilar saat itu, tetapi Tuhan berkata tidak. Kisah ini akan hanya sampai kepada Bilar jika dia membacanya. Kenapa begitu? Aku yakin Bilar tak kuat jika suatu saat dia membaca ini. Tapi biarlah agar hatiku merasa tenang, biar aku sampaikan. Kakak telah tiada Bilar 1 tahun yang lalu. Aku yakin kau tahu penyakitnya kan? Ya, karena kakak pernah bercerita kepadamu. Aku yakin kau masih ingat itu. Aku ikut mengantar ke peristirahatan terakhirnya di Pekanbaru ketika itu. Dan aku juga telah berjanji kepada kakak untuk menyerahkan bukumu ini suatu saat. Itu pasti. Dan aku berjanji kepadamu Bilar. Tulis Umar bin Khattab. Dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Waktu terus berjalan seakan tak peduli terhadap nasib Bilar dan kakak. 1 minggu lamanya telah dilalui bersama di musala itu. Berbagai kenangan telah menjadi goresan tinta hitam di atas kertas putih yang menjadi saksi perjalanan kisah indah Bilar itu. Bilar hanya dapat bertahan hidup di Jakarta dengan kasih sayang dari Allah yang sangat pemurah. Kalau makan tidak pernah berkurang, tetapi hanya satu yang sangat Bilar rindukan ketika itu. Bilar sangat ingin menelpon Bunda, hanya ingin mendengar suara Bunda. Dan Bilar tahu pasti Bunda sudah sangat khawatir tentang Bilar dikarenakan belum ada satu komunikasi pun sejak Bilar meninggalkan kampung 1 minggu yang lalu. Telah Bilar coba ingat-ingat, tetapi tak satu pun yang bisa dapat Bilar ingat. Mencoba mencari tahu orang kampung Bilar yang berada dekat musala itu, tapi tak satu pun yang tahu. Ya Allah. Aku ingin menceritakan sebuah tulisan Bilar dalam bukunya ini. Sekali lagi, ini akan membuatmu termenung sembari menggeleng-gelengkan kepala. Aku yakin perasaan kita akan sama ketika membacanya. Hebat.
luar biasa, dahsyat. Habis sudah rangkaian kata-kataku untuk menerangkan ini. Siapkan dirimu untuk berdecak kagum, jernihkan pikiranmu, dan inilah kisahnya. Jumat 27 Juni 2014. Saat itu hari Jumat yang indah bagi Bilar. Kenapa tidak? Karena besoknya hari Sabtu akan memasuki puasa pertama di tahun itu. Bilar dan kakak pergi berjalan kaki menuju sebuah masjid yang tak jauh dari Musala Al-Islah, Masjid Al-Mustaqim. Ya, itulah nama masjidnya. Masjidnya tak terlalu besar, tetapi cukuplah kalau untuk solat Jumat. Sambil berjalan, Bilar sangat terharu melihat kakak. Bilar berkata kepada kakak bahwa dia masih belum sehebat kakak dalam soal kisah hidup. Kenapa demikian? Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku. Semalam suntuk kakak bercerita kepada Bilar bahwa kakak yatim piatu. Yang ada hanya abang yang menjadi pelipur lara. Dan ditambah lagi kakak mengidap penyakit leukemia sejak 2 tahun yang lalu. Dengan hebatnya penderitaan hidup kakak, tetapi kakak tetap semangat hidup. Itulah yang membuat Bilar kagum. Bahkan sempat Bilar menuliskan tulisan yang bertuliskan, nasibku masih baik daripada kakak. Kakak adalah motivasi hidupku. Tulisan itu masih jelas dibaca walaupun kertasnya sudah mulai buram karena usia buku itu telah menginjak 6 tahun lamanya. Saat itu kanker darah yang menyerang kakak masih stadium 1 dan itu masih belum terlalu buruk untuk kakak. Dengan obat yang seadanya kakak masih terlihat sehat. Bahkan kakak berniat ketika lulus casting FTV dan berhasil, maka kakak akan mengobati penyakitnya secara intensif. Sambil berjalan menuju masjid, Bilar dan kakak bercanda tawa dan sekali membuli canda ala anak muda. Sejak hari itu Bilar dan kakak berjanji akan menjadi saudara angkat dan berjuang bersama-sama. Mungkin kalian pikir itulah kisah hebatnya. Bukan itu. Itu hanya pengantar saja, tetapi itu juga hebat kan? Kisahnya nanti ketika habis sholat Jumat. Sekarang mari kita lanjutkan kisah hebat itu. Kalau kalian maknai kisah ini dengan perasaan, pasti kalian akan bersyukur masih diberi Allah kesehatan, sementara yang lain tidak. Alhamdulillah. Yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Kumandang azan solat Jumat indah membumbung ke langit ketujuh, mengguncangkan arsy Allah di siang itu. Takbir bersaut-sautan tanda waktu Jumatan telah masuk. Bilar telah berada dalam masjid itu dan khutbah pun sedang berlangsung. 15 menit khutbah dan disambung 2 rakaat solat Jumat serta diakhiri dengan doa bersama dikarenakan besoknya akan memasuki awal Ramadan 2014. Di kala itu perasaan Bilar seperti berada dalam mesin blender yang kadang terasa pedih dan perih di sayat pisau-pisau blender yang sedang kencang berputar. Berat terasa namun harus dijalani. Bilar pasrah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal sambil meneteskan air mata. Dipikir dia yang paling buruk nasibnya, tetapi tidak. Masih ada kakak yang lebih berat kisahnya, namun tetap tegar setegar batu karang yang diamuk hempasan ombak air pasang. Aku masih bersyukur, ucap Bilar. Tak beberapa lama Bilar dan kakak mulai keluar dari masjid menuju teras tempat menitipkan sendal dan dekat dengan kotak infak masjid yang berada di luar ketika itu. Walaupun uang diberi orang, tetapi Bilar tetap menyisihkan sedikit untuk disedekahkan dalam kotak infak itu. Sembari memasukkan sedekah, Bilar berdoa, lapangkanlah jalanku ya Allah dan sembuhkanlah kakak. Amin, ucap Bilar di dalam hati. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masih berbunyi jatuhnya uang koin itu ke dalam kotaknya. Bilar terkejut, pundaknya terasa dipukul dan itu cukup kencang. Sambil menoleh ke belakang, Bilar bengong. Hai Bilar, ngapain kau di sini? Jauh pula main kau bah, ucap seorang perawakan kurus dan rambut keriting. Abang Benny, jawab Bilar terkejut. Alamak, masih ingat aja kau sama aku, jawab sambil tersenyum. Sinilah cakap dulu, tambah orang itu. Rupanya itu Abang Benny agensi yang dulu membantu Bilar lomba model semasih di bangku sekolahan dan Bilar menang. Orang ini paling berjasa bagi Bilar. Dengan perasaan senang tak terkira, Bilar merasa kegirangan. Kenapa tidak?
Benny agensi ini sekampung dengan Bilar dan dia masih menyimpan nomor keluarga Bilar, yaitu Pak EN. Ini adalah harapan satu-satunya Bilar bisa menghubungi bunda yang telah rusuh hatinya seminggu tak dapat kabar dari Bilar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tempat mengadu nasib selama Bilar berada di Jakarta. Dan ternyata, Allahu Akbar, aku merinding. Sungguh, sumpah. Apalagi yang bisa aku katakan saat ini? Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ya Allah, ya Rob, takjub aku menuliskan kisah ini. Berjanji menjaga dirimu. Bilar menceritakan kisahnya kepada abang Benny agensi itu. Dia termenung, bahkan berdecak kagum sampai-sampai dia tidak percaya dengan hal itu. Buktinya dia langsung menelpon Pak EN yang masih dia menyimpan telepon HP-nya di buku catatan telepon genggamnya. Mendengar kabar itu, Pak EN langsung memberikan nomor HP bunda untuk menghubungi Bilar. Bahkan Pak EN berkata, bunda sakit dan terbaring di tempat tidur karena memikirkan Bilar, anak yang dia sayangi pergi dari rumah dengan kisah penderitaan yang pilu dan sekarang hilang kabar sama sekali. Hati ibu siapa yang tidak menderita dengan hal seperti ini? Anak yang dia sayangi pergi dari rumah membawa kenangan pilu dan sekarang tidak tahu tanrimbanya. Bunda sakit dan sekarang terbaring di tempat tidur. Bilar menelpon bunda. Deras air mata Bilar berurai tak tertahankan. Bahkan kakak dan orang lain di sekitar mendengar tangisan pilu Bilar menelpon bunda tercinta ikut menangis. Bunda meraung, oh Bilar, ada anakku sayang, bunda telah putus asa dan merasa tak bertemu kau lagi Bilar. Yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Semua meneteskan air mata di siang itu. Sungguh, aku bahkan tak berhenti menangis. Luluh hatiku ini. Ya, aku sangat dan masih memiliki hati untuk hal ini, tulis Umar bin Khattab. Ya Allah. Jangan pernah kau katakan Sekali lagi aku menuliskan kisah ini untuk kalian dengan sangat tersayat hatiku ini. Dalam sekali untuk diselami. Habis sudah air mataku setiap bab per bab. Dan aku salin dari buku catatan Bilar ini. Bagaimana sekarang? Apakah perasaan kalian sama dengan perasaanku? Tulis Umar bin Khattab. cintaku tetap utuh kepadamu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-18 pada video selanjutnya. Salam manis. Terima kasih. Pagi matahari tak lagi bersinar. Oh, mataku memudar. Yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar.